Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Asy-Syifa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita memasuki firman Allah masih di surat Al-Baqarah ayat 188. Lompatannya agak jauh karena memang ayat-ayat Syam 183 sampai dengan 186, 187 maksud saya, itu sudah pernah kita baca di bulan suci atau sebelum bulan suci Ramadan. Di Al-Baqarah ayat 188 Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithm litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan, janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil, wa tudlu biha ilal hukam. Lalu setelah itu, setelah kalian memakan harta sesama kalian dengan batil, lalu kalian malah membawanya ke hadapan hakim. Salah, sudah salah, dia cari pembenaran. Dia mendapatkan harta saudaranya dengan batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Lalu kalian bawa permasalahan itu ke mahkamah, ke pengadilan. Ini luar biasa. Sudah salah apalagi? Sudah salah pede. Dia memakan harta saudaranya dengan batil. Batil itu secara bahasa kata para ulama zahib atau zail. Apa artinya zahib? Pergi, hilang. Zail ya hilang ya. Harta yang batil berarti harta yang hilang. Artinya hilang, hilang keberkahannya, hilang kebaikan yang ada di dalam harta tersebut. Memakan harta dengan batil banyak. Contohnya misalnya apa? Melakukan gosok. Di pesantren dulu kita berangkat ke masjid pakai sendal, pulangnya nggak pakai sendal. Mana sendal saya? Digosok katanya. Diambil oleh orang tidak izin. Atau sarikoh, mencuri. Atau khianah, khianat. Korupsi itu disebut khianat, bukan sarikoh. Ya khianah, khianah maliyah, pengkhianatan dalam masalah harta, lebih parah daripada sekedar mencuri. Atau riswah,
Ini pun memakan harta bil batil, dengan cara yang batil. Atau apalagi misalnya riba atau qimar. Apa qimar? Perjudian, apalagi zaman sekarang kan judi online kan. Itu masuk kategori apa? Bil batil. Atau riswah, tadi riswah itu apa? Sogok, menyogok. Atau mahrul bagi. Apa itu? Mahar perzinahan. Itu pun haram. Hulwanul kahin, biaya perdukunan. Dapat uang dan transfer pengobatan perdukunan. Itu bil batil. Ya. Dan samanul khamri, hasil jual beli itu banyak contohnya berarti ya. Sesuatu yang batil dalam masalah uang itu sangat banyak, dan itu dilarang oleh Allah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Begitupun di antara yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir, yaitu menyelewengkan dana-dana zakat. Penyelewengan apa? Dana-dana zakat, dana wakaf, dana infak, dana sedekah. Oh, itu berbahaya. Itu berbahaya. Masuk kategori apa? Memakan harta dengan cara yang batil. Begitupun masuk ke dalam pembahasan ini, kata para ulama, adalah taghyir manar al-ard, mengubah patok-patok tanah. Berarti banyak ya. Memakan harta dengan cara yang batil itu sangat apa? Sangatlah banyak. Dan itu semua dilarang. Wala ta'kulu. Apa artinya wala ta'kulu? Dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian. Ya, kalau harta saya kenapa dianggap batil? Ada yang bisa memahami maksudnya? Jangan kalian memakan harta kalian. Ya, kalau sudah jadi harta saya, kenapa nggak boleh saya makan? Maksudnya apa? Yang ingin digarisbawahi, kenapa kalimatnya adalah amwalakum, harta kalian. Jangan kalian makan harta kalian. Harusnya kan jangan kalian makan harta orang lain dengan batil. Tapi kenapa bahasa yang dipilih adalah apa? Amwalakum, harta kalian. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, digunakan kata amwalakum karena seorang muslim itu tidak sempurna keislamannya sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintainya untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita memakan harta orang lain, sebenarnya kita telah memakan harta kita sendiri. Karena kenapa? Itu akan memicu orang lain melakukan hal yang sama kepada kita. Betul atau tidak? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu semisal dengan perbuatan. Ketika kita memakan harta orang lain, sebenarnya kita itu memakan harta milik siapa? Milik kita sendiri. Karena perbuatan zalim kita akan memicu perbuatan zalim orang lain kepada kita atau kepada orang yang lain. Maka yang dipakai bahasanya apa? Amwalakum. Wala ta'kulu amwalakum bainakum, di antara kalian bil batil. Apa itu bil batil? Dengan sebab-sebab yang batil. Tadi sudah kita sebutkan ya. Apa saja sebab yang batil? Banyak tadi ya. Gosok, sariqah, khianah, riba, goror, kimar, apalagi maisir, riswah. Banyak dalam pembahasan para ulama. Wa tudlu biha ilal hukam,
dan kalian membawanya ke pengadilan. Untuk apa kalian membawanya ke pengadilan? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm, agar sekelompok dari kalian itu memakan harta milik sekelompok yang lain dengan cara yang benar, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa kalian tidak punya hak atas harta tersebut, tapi kalian begitu berani memperjuangkannya di pengadilan padahal kalian tahu bahwa kalian salah. Saya yakin jamaah belum paham. Belum paham apa korelasinya, kok memakan harta yang batil udah gitu dibawa ke pengadilan. Kita harus paham asbabun nuzulnya. Coba kita lihat. Berkata Ali, berkata siapa? Ali ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas, hadza fir rajuli yakunu alaihi malun. Ayat ini terkait dengan seorang laki-laki yang memiliki hutang kepada orang lain. Rajulun alaihi malun. Dalam bahasa Arab ada alaihi, ada lahu. Kalau alaihi biasanya dia berhutang. Kalau lahu piutang. Berarti kalau alaihi di sini apa artinya? Dia berhutang. Seorang laki-laki punya utang. Walaysa alaihi fihi bayyinatun. Hanya saja orang yang punya hutang itu, yang berhutang itu, tidak ada bukti bahwa dia punya, tidak ada catatan. Tidak ada bukti lah, lupa tanggal berapa dan lain sebagainya. Fayajhadul mala, maka dia mengingkari bahwa dirinya punya hutang, padahal dia tahu dia punya hutang. Tapi kenapa dia nggak ngaku? Karena tidak ada apa? Bukti. Dan saking beraninya orang ini, yukhasimu ilal hukam, dia bawa permasalahan ini kemana? Ke hakim. Waduh, mengerikan banget ya. Sudah salah, bikin dosa yang baru. Dosa pertama, dia tidak mengakui adanya hutang, walaupun dia tahu dia punya hutang. Alasan dia tidak mengakui punya hutang karena kata dia nggak ada catatannya. Saya nggak merasa punya hutang. Itu kamu kan pernah minjem, nah, itu sudah dibayar, itu sudah sudah selesai. Pokoknya Anda harus bayar hutang. Orang yang punya hutang tersebut yang pura-pura apa namanya? Pura-pura lupa. Ya, pura-pura apa? Lupa. Dia bilang, ayo kita bawa saja ke hadapan siapa? Hakim. Ya. Wa yukhasimu ilal hukam, dia mengadukan permasalahan itu kepada hakim. Wa huwa ya'rifu annal haqqa alaihi, dan dia sebenarnya tahu annal haqqa alaihi, bahwa dia sebenarnya punya hutang. Tapi nekat dia apa? Maju kemana? Ke pengadilan. Zaman sekarang ada yang begitu atau tidak? Oh, banyak. Banyak ya. Ya, dalam sengketa-sengketa keuangan banyak yang seperti itu. Bahkan orang-orang yang sudah korupsi sekalipun, dia menyewa pengacara yang paling apa? Yang paling handal, yang bisa apa namanya? Berbicara dengan sangat fasih, lancar, hafal hukum-hukum, hafal apa namanya? Pasal-pasal, tujuannya agar dia bebas dari apa? Jeratan hukuman pidana. Wa huwa ya'lamu annahu asimun akilul haram, dan dia sebenarnya tahu bahwa dia itu berdosa, dan dia pun tahu bahwa dia memakan sesuatu yang haram. Ini manusia seperti ini, sifat yang paling pas apa kita sebut ya? Bahlul. Apa sifat yang paling bagus yang begini? Orang bilang udah salah, galak lagi.
Udah salah. Kalau biasanya kan udah salah kencang. Nah, itu kan di pengajian biasanya. Udah salah apa? Kencang. Kalau ini udah salah apa? Galak, berani berdebat, berani memperjuangkan sesuatu yang batil. Mengerikan ya. Berani memperjuangkan sesuatu yang salah, memperjuangkan sesuatu yang batil. Begitupun diriwayatkan dari Mujahid, begitupun dari Sa'id ibni Jubair, dari Ikrimah, dari Al-Hasan, dari Qatadah, dari As-Suddi, dari Muqatil ibnu Hayyan, dari Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam, annahum qal, semuanya sepakat mengatakan, la tukhasimu wa anta ta'lamu annaka zalimun. Jangan pernah Anda mengadukan sesuatu ke pengadilan sedangkan Anda tahu bahwa Anda itu salah. Karena dosanya nanti berlipat-lipat ya. Dosa Anda berlipat-lipat. Kebohongan Anda akan apa? Bertambah. Ya, akan apa? Kalau sekarang namanya apa istilahnya ya? Flying victim atau apa? Kayak kemarin itu kan yang kasus apa tuh namanya itu, yang Sambo itu. Itu kan kayaknya kayak gitu juga ya. Dia bikin apa namanya, skenarionya, ada skenario 1, kalau ini gagal skenario persis kayak begitu ya. Artinya dia tahu bahwa dia apa? Salah, bahwa dia telah melakukan jinayah pidana, menghilangkan nyawa yang tidak mungkin ya, tidak salah mungkin, saya nggak tahu kasus sebenarnya. Lalu dia hubungi apa? Mitra-mitranya. Dari mulai apa katanya? Dihubungin Komnas HAM, Kompolnas, lalu semualah dihubungin sama dia. Termasuk pimpinan redaksi media dihubungin sama dia. Supaya nanti kalau dia bikin laporan, mereka semua mendukung apa namanya? Skenario yang dia buat. Ya, tetapi Masya Allah ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa ya, menampakkan apa namanya, kebenaran. Artinya nampak siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Kebenaran itu akan menemukan apanya namanya, akan menemukan jalannya. Kebenaran akan menemukan jalannya. Sama enggak dengan ayat ini? Ada kesamaan, walaupun ada juga perbedaan. Kesamaannya sama-sama salah tapi ingin apa? Melakukan pembenaran. Perbedaannya kalau ayat ini konteksnya masalah harta. Kalau itu konteksnya adalah apa? Masalah menghilangkan nyawa. Ya, lebih besar mana? Memakan harta orang lain apa menghilangkan nyawanya? Nyawanya. Lebih besar ya. Membunuh lebih besar daripada apa? Sarikoh, mencuri. Lalu dikatakan di sini, Ibnu Katsir membawakan satu judul, dan judul ini kesimpulan daripada ayat. Judulnya adalah kesimpulan dari ayat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 188. Apa kesimpulan Ibnu Katsir rahimahullah? Qada'ul qadi, keputusan hakim, la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Keputusan hakim itu tidak bisa menjadikan halal yang haram, dan sebaliknya tidak bisa menjadikan haram yang halal. Bapak-bapak bisa nggak menyimpulkan kayak Ibnu Katsir begitu? Udah nyambung belum? Ibnu Katsir berkata, menurut ayat ini boleh kita simpulkan bahwa keputusan qadi, apa itu qadi? Hakim, itu tidak menjadikan yang haram itu jadi halal. Jelas? Dan tidak menjadikan yang halal itu jadi haram.
Artinya kekalahan seorang di hadapan pengadilan dan kemenangan lawannya, padahal lawannya itu sadar dia salah, keputusan hakim bahwa orang yang salah itu benar tidak menjadikan apa yang didapatkan oleh orang yang salah itu menjadi apa? Halal. Artinya orang sudah mencuri tetapi diputus oleh pengadilan tidak bersalah. Apakah hasil mencurinya menjadi halal? Tidak. Hakimnya dosa enggak? Yang benar, Pak. Kalau hakimnya dosa repot jadi hakim. Hah? Hakim enggak, kalau hakim kan dia hanya memutuskan sebatas penjelasan korban dan saksi misalnya atau tersangka, maka dia menghukumi sebatas apa-apa yang dia lihat kuat, walaupun keputusannya itu bisa jadi salah, betul tidak? Tapi kalau hakim itu sudah berusaha mendengarkan kesaksian keduanya, baik itu korban ataupun tersangka, saksi-saksi, lalu dia memutuskan, ternyata nanti keputusan dia salah, hakim ini dapat pahala enggak? Dapat, namanya pahala ijtihad. Tapi kan dia salah memutuskan, dimaafkan, karena itu konteksnya ijtihad. Oh berarti beres di akhirat? Oh diberes di akhirat belum beres. Ya, pengadilan dunia selesai. Orang bilang sudah ingkrah di Mahkamah Agung. Begitu Pak Fahri. Pak Fahri wartawan ini. Sudah ingkrah di mahkamah, udah beres, nggak bisa lagi tahapan selanjutnya, udah beres. Udah di ujung. Tapi di akhirat nggak ada habisnya. Orang-orang yang berselisih itu akan kembali berdiri di hadapan Allah yang Maha Adil. Dan Allah akan putuskan untuk orang yang berhak, yaitu orang yang benar, ya dengan keputusan yang terbaik. Jadi orang yang menang di pengadilan padahal dia sadar dirinya salah, apakah menjadikan hasil kejahatannya halal? Tidak. Tidak jadi halal. Itu yang dimaksud oleh beliau, qada'ul qadi la yahillu haraman wala yuharrimu halalan. Keputusan dari seorang qadi itu apa? Hakim, tidak menjadikan halal itu yang haram dan tidak menjadikan haram itu yang halal. Jelas atau tidak? Ini kebayang nggak? Yang begini dibahas oleh sahabat 14 abad yang lalu. Betapa tinggi peradaban kita. Saya selalu bilang begitu. Kalau ada satu pembahasan yang agak rumit mendalam, saya katakan kebayang nggak 14 abad dibahas yang begini. Saat orang Eropa masih berdebat mandi itu bagus atau jelek. Di Eropa orang masih debat mandi itu bagus atau jelek. Ya, kita udah ngomongin yang begini di Madinah, bahwa keputusan yang salah dari seorang hakim tidak menjadikan yang haram itu jadi halal, dan tidak menjadikan yang haram itu jadi yang halal itu jadi haram, dan sebaliknya. Hakimnya gimana nasibnya? Hakimnya gimana nasibnya? Tergantung. Kalau dia tidak menerima sogokan, dia sudah mendengarkan persaksian dari kedua belah pihak yang berselisih, sudah dipanggil saksi-saksi, lalu dia nanti memutuskan sesuai dengan yang mana yang argumentasinya lebih kuat, ternyata dia salah di akhirat nanti, selamat dia. Terus yang disalahin siapa? Yang bohong. Yang bohong di mana? Di hadapan Anda siap-siap. Anda sudah melakukan syahadatuz zur. Apa itu syahadatuz zur? Kesaksian palsu. Itu termasuk dosa yang paling besar dalam Islam. Apa itu? Syahadatuz zur. Apalagi syahadatuz zurnya kaitan dengan nyawa manusia. La haula wala quwwata illa billah. Berat. Apalagi kesaksian palsunya terkait dengan apa? Jiwa manusia. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan
fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya jahannam, khalidan, wa ghadiballahu, Allah murka, wa la'anahu, Allah laknat, Allah persiapkan azab yang paling pedih pada waktunya nanti. Dan kata Nabi, siapa yang pernah menumpahkan darah seorang muslim sampai dia wafat, maka dia tidak akan pernah merasakan ketenangan hidup selamanya. Akan dikejar dan dihantui oleh ketakutan yang terus menerus. Berbahaya tidak? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang seperti itu. Ya, nauzubillahi min dzalik. Di sini dikatakan, coba dilihat di buku, disebutkan dalam kitab As-Sahihain. Apa itu As-Sahihain? Bukhari dan Muslim. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Ini perhatikan sabda Nabi. Saya melihat ketika baca sabda ini luar biasa. Beliau mengajarkan umatnya satu pelajaran yang sangat berharga. Coba kita lihat. Ala innama ana basyarun, ala innama ana basyarun. Ketahuilah, aku ini manusia. Kata siapa? Kata Rasul, aku ini manusia. Wa innama ya'tinil khasmu. Ya. Dan telah datang kepadaku orang-orang yang mengadu. Artinya berselisih. Ya'ti datang. Datang kepadaku orang-orang yang khasm. Mereka berselisih, bersengketa. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'di fa'aqdiya lahu. Boleh jadi, perhatikan, boleh jadi sebagian kalian itu lebih pandai membuat alasan dibandingkan yang lain. Ada enggak yang begitu? Banyak. Kadang saya dalam kasus-kasus korupsi, kejahatan, saya lihat pengacara itu mulutnya hebat banget gitu. Bisa aja menjawab. Ya, bagaimanapun klien dia itu bermasalah apa? Masih bisa apa? Bermasalah bisa hebat. Kayak yang kasus siapa tuh yang saya lihat lincah sekali ngomongnya, yang pengacara istrinya itu kan, istrinya PC ya, itu kan pengacaranya lantang banget, namanya Patra atau siapa itu. Allahu Akbar, itu ngomongnya sampai kita bingung. Ngomongnya itu apa? Pokoknya satu ruangan orang akan terkesima ngelihat dia ngomong. Wah, ini begini, ini peleceh. Wah, luar biasa. Walaupun pada akhirnya ternyata dia ngakunya diapain? Di-prank. Tapi kita lihat bagaimana kelincahan dia apa? Berbicara. Boleh jadi kalaupun dia salah, kalau nyampe pengadilan bisa benar. Saking apanya Pak? Lincah menggunakan pasal, lincah menggunakan apa namanya? Undang-undang inilah, itulah, inilah, itulah. Kan luar biasa. Nah, Nabi bilang begitu. Boleh jadi sebagian kalian itu alhana bihujjatihi min ba'di, lebih pandai dalam berargumentasi dibandingkan yang lain. Fa'aqdi lahu, sehingga aku memenangkan dirinya. Karena kan Nabi cuma bisa menilai yang apa? Yang kelihatan di luar. Masalah hatinya yang tahu dia dengan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kan saya pernah cerita dulu, Usamah bin Zaid terlibat peperangan, masih ingat? Saling tebas pedang. Musuhnya terpojok, terdesak. Ketika akan dipukul sama Usamah, musuhnya ngucapin apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Usamah? Innama taqulu hadza khaufan min sayfi. Kamu mengucapkan itu takut dari pedangku. Begitu. Selamat tinggal. Ya, ma'as salamah. Dipotong begitu. Nyampe berita itu kepada Nabi. Apakah Nabi ridho dengan perbuatan itu?
Ataqtuluhu ba'da an syahida an la ilaha illallah. Apakah engkau masih membunuh dia setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Usamah berkata, innama yaquluhu khaufan min sayfi. Dia mengucapkan itu karena takut dari pedangku. Apa jawaban Nabi? Asyaqaqta qalbah? Memang udah dibelek itu dadanya? Diperiksa di dalam, periksa itu. Asyaqaqta qalbah? Nabi marah. Karena memang qadi itu hanya menghakimi yang zahir. Nahkumu biz-zawahir wala nahkumu bil bawatin. Kami menghukumi sesuatu yang nampak di luar, dan kami tidak bisa menghukumi sesuatu yang tersembunyi di mana. Oh, itu bukan urusan kita. Tapi mungkin dia bohong. Itu urusan siapa? Kecuali kita punya bayinah. Apa itu bayinah? CCTV, penjelasan. Atau kita punya bukti tertulis, atau rekaman suara, atau ini. Itu bisa nanti jadi apa? Jadi yang memberatkan untuk dia. Tapi kalau tidak ada yang begitu, ya sudah, selama argumentasi dia kuat, bagus, pasti hakim memenangkan siapa? Yang argumentasinya kuat. Boleh jadi yang dimenangkan itu salah, tapi si hakim nggak dianggap salah karena dia tidak dibebani menghukumi hati. Hakim tidak dibebani menghukumi hati, tetapi dia dibebani menghukumi kasus. Menghukumi apa? Kasus. Lalu dikatakan di sini, faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin. Kalian yang aku menangkan perkaranya, kata Nabi, sedangkan dia sadar dia salah, fa inna ma hiya qit'atun min nar. Sebenarnya itu hanya potongan api neraka saja. Kalian yang menang di pengadilan, sedangkan kalian sadar bahwa kalian itu salah, itu yang kalian dapatkan itu, kata Nabi, qit'atun minan nar, itu potongan api neraka. Falyahmilha aw liyadharha. Ya terserah kalian, mau dikantongin boleh, mau ditinggal juga boleh, terserah kalian. Kalian harus sadar itu yang kalian dapatkan di pengadilan. Kalau itu berupa kemenangan dalam masalah sengketa harta dan lain sebagainya, itu kemenangan kalian itu seperti kalian dikasih sepotong api neraka. Sepotong, Pak. Ibarat kue dipotong gitu. Jangankan sepotong, setitiknya aja ngegolak kepala. Gak usah sepotong, setitik ditaruh di kaki katanya ngegolak kan, pecah push begitu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari yang begitu, dari azab yang pedih. Nauzubillah. Ini kasih sepotong, ya. Silahkan, kata Nabi, falyahmilha. Kalau kalian tetap ingin membawa potongan api neraka, falyahmilha. Ya, atau kalian ingin meninggalkannya, maka bagus, tinggalkan. Ya, tapi itu nggak mudah, apalagi kalau bicara tentang apa? Harta. Ya, bicara tentang apa? Harta. Bicara tentang uang. Ya, itu. Lalu dikatakan di sini, maka ayat yang mulia ini telah menunjukkan kepada kita, begitupun hadis yang mulia ini telah menunjukkan bagi kita, anna hukmal hakimi la yughayyiru asy-syai' fi nafsil amr. Bahwa hukum dari seorang hakim, keputusan hukum dari seorang hakim tidak akan mengubah hakikat sesuatu. Kalau sesuatu itu haram, tetap haram, walaupun dia menang di mana? Di pengadilan. Kalau dia benar, dia tetap benar, walaupun dia kalah di mana? Di pengadilan. Itu yang dimaksud dengan apa? Bahwa hukuman hakim tidak mengubah hakikat dari sesuatu. Sesuatu itu kalau batil, tetap batil, walaupun dia menang di mana? Pengadilan. Dan sesuatu itu kalau benar, dia pasti benar, kalaupun dia salah di mana? Di pengadilan. Dan Nabi Yusuf masuk ke penjara alaihi salam. Enggak selamanya orang masuk penjara itu dosa. Betul tidak? Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Apakah Nabi Yusuf melakukan pidana? Tidak harus. Lalu dikatakan di sini,
keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram, begitupun sebaliknya. Keputusan hakim itu mulzamun fi zahir. Keputusan hakim mengikat secara zahir, tetapi secara hakikat yang hak tetap hak, yang batil tetap, walaupun mengikat, iya mengikat. Yang salah nanti akan dibawa ke penjara, atau yang salah nggak akan mendapatkan apapun. Tapi itu hukum dunia. Hukum akhirat lain lagi ceritanya. Coba kita lihat di sini. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sekarang sudah paham belum maksud ayat ini? Itulah pentingnya kita mempelajari asbabun nuzul. Jangan belajar Quran sendiri, bahaya. Karena kita nggak tahu kenapa ayat itu tuh turun, apa sebabnya. Karena sebab itu sangat mempengaruhi apa? Maksud dari satu ayat. Itulah pentingnya mempelajari apa tadi, asbabun nuzul, sebab kenapa satu ayat ada konteksnya, ada maksudnya. Berkata Qatadah, di buku ada perkataan seorang tabi'in Qatadah. Berkata Qatadah, "I'lam ya bna Adam, ketahuilah wahai anak-anak Adam, anna qada'al qadi la yuhillu laka haraman." Ketahuilah wahai anak Adam, keputusan hakim itu tidak menjadikan yang haram jadi halal untukmu. Itu luar biasa ya. Ketahuilah wahai anak Adam, keputusan hakim di pengadilan tidak menjadikan yang haram itu jadi halal untukmu. Wala yahikku laka batilan, keputusan hakim tidak bisa membenarkan yang batil. Wa inna ma yaqdil qadi binahwi ma yara wa yashhadu bihi syuhudu. Akan tetapi hakim itu memutuskan sebatas yang dia lihat dan sebatas persaksian para saksi. Wal qadi basharun yukhti'u wa yusibu. Hakim itu manusia, kadang salah kadang benar. Wa'lamu, ketahuilah, anna man qada lahu bibatilin anna khusumatahu lam tanqadi. Barang siapa yang dimenangkan oleh hakim padahal dia salah, ketahuilah khusumatahu lam tanqadi, perselisihannya belum selesai. Anda boleh menang di dunia, kata Qatadah, tapi hakikatnya perselisihan Anda belum selesai. Hatta, kapan selesainya? Hatta yajma'allahu bainahuma, sampai orang yang berselisih itu kelak diapakan? Yajma'a, jama'a yajma'u, hatta yajma'allah, sampai kelak Allah kumpulkan mereka semua kelak di yaumil qiyamah. Fayaqdi alal mubtil lil muhik, maka Allah akan menangkan orang yang benar tersebut bi ajwadi mimma qudiya bihi lil mubtil alal muhik fid dunya, dengan satu peradilan, satu keputusan yang lebih baik daripada keputusan ketika di dunia. Belum lagi nanti kan ini masuk kategori kezaliman ya. Kalau kezaliman, kalau si zalim itu punya pahala, ditransfer ke siapa? Ke mazlum, orang yang terzalimi. Kalau dia nggak punya pahala, dosa orang yang terzalimi diapain? Pindahin ke orang yang zalim. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Wattaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Jelas? Baik. Sudah beres 188. Ada pertanyaan? Banyak ini pertanyaan. Saya tidak tahu, saya lihat beliau duluan. Abu Uthman angkat tangan duluan. Kedua beliau Abu Al-Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Bisa nggak diganti dengan cita-cita yang lain? Baik. Apakah tetap kita ikuti begitu? Baik, itu saja. Yang pertama, Allahu a'lam bishawab ya, ketika seorang anak bercita-cita jadi qadhi, qadhi itu yang menghukumi dengan benar di tengah-tengah manusia, tentunya hukum asalnya, hukumnya tentunya dengan hukum Allah. Ya, tetapi kan sekarang kondisinya tidak menjalankan hukum Allah. Ya, dia boleh saja dia misalnya menjadi hakim untuk tujuan kemaslahatan kaum muslimin. Bisa tidak? Bisa. Kalau kaum muslimin tidak ada orang-orang yang duduk di kehakiman, banyak masalah kita. Kita ingin mendirikan yayasan tidak bisa. Nanti ada umat Islam yang berperkara, tidak ada yang membela. Kalau menurut saya yang harus dilakukan orang tua memberikan pemahaman. Ya, Anda kalau mau jadi hakim, Anda harus paham bahwa hakim yang paling adil itu Allah. Maka pastikan hukuman keputusan Anda sesuai dengan yang Allah perintahkan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Yang salah Anda katakan harus salah, walaupun dia mungkin musuh Anda. Dan yang batil harus Anda katakan. Jadi lebih kepada membangun karakternya. Kalau saya berpendapat nggak ada masalah dia mendalami hukum kalau memang dia punya pondasi agama yang kuat, pondasi akidah yang kuat, baru kita suruh dia mempelajari hukum-hukum yang dipakai di satu negara, bukan untuk mengakui hukum tersebut misalnya, karena banyak yang tidak sesuai dengan hukum syariat, maksud saya begitu, tetapi untuk membela kaum muslimin, untuk memenangkan kaum. Artinya bukan untuk membenarkan semuanya. Ada di antara hukum-hukum yang ada di Indonesia yang sudah sesuai dengan agama, ada. Tetapi tidak sedikit juga yang menyelisihi aturan agama. Nah, bagaimana dia bisa bisa menghadirkan kemaslahatan untuk kaum muslimin? Apakah kaum muslimin butuh hakim-hakim yang soleh menurut Abu Uthman? Kita udah lihat realitanya bagaimana. Kalau umat Islam tidak punya hakim-hakim yang soleh, yang takut sama Allah, kalah kita. Ya, banyak yang terzolimi dalam masalah bukan hanya masalah yang kaitan dengan politik, kaitan dengan tanah, kaitan dengan uang, kaitan dengan lembaga, kaitan dengan aset, banyak. Itu butuh tim hukum Islam yang soleh, yang bertakwa, yang akidahnya lurus. Itu satu. Jadi lebih kepada bagaimana kita memberikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter maksudnya akidahnya kita tanamkan yang kuat, kita ajarkan dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kita pahamkan tentang hakikat hukum dalam kehidupan ini dan lain sebagainya. Jelas? Baik. Apakah ketika keputusan hakim itu sudah diketok dan kita wajib menjalankan hukuman tersebut, apakah itu bagian dari taat kepada ulil amri? Ya enggak, memang itu bagian mengikat. Kita suka tidak suka ya dia mengikat. Walaupun nanti dalam sistem peradilan ya ada jenjangnya juga. Artinya ketika diketuk salah itu masih bisa banding dan lain artinya bukan berarti diketuk udah ada pasal udahlah sami'na wa ata'na, ada tingkatan hukum yang, dan itu nggak disalahkan oleh Islam. Artinya Islam memungkinkan ada ada kejaksaan agung, dan itu memungkinkan seandainya hukum agama itu diterapkan, itu tidak dihilangkan juga, masih ada tahapan
usaha-usaha yang lain untuk mendapatkan hak kasasi atau yang lain sebagainya. Hah? Ya kalau di Indonesia habis duit. Iya. Jelas Abu Atman mengikat dia. Maka dalam satu ungkapan dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau hakim sudah memutuskan satu keputusan, khilafnya selesai. Ya khilafnya, tapi selesai di dunia. Di akhirat nanti kita lanjutin. Di akhirat dilanjutin. Allahu a'lam. Tadi Abu Alman. Sebentar Mas ya. Lihat. Dari YouTube. Itu harus ditanya ke Ustadz yang ahli jual beli emas. Tapi kita jawab secara umum. Kita jawab secara umum bahwa Nabi berkata, "Az-zahabu biz-zahabi mislan bimislin yadan biyadin. Wal fiddatu bil fiddati mislan bimislin yadan biyadin." Emas kalau ditukar dengan emas syaratnya ada dua. Satu, tamathul, sama. Pak Haji Aiman punya 10 gram, saya punya 10 gram, tukeran nggak masalah. Itu namanya tamathul, sama. Emas sama emas ya, emas sama emas, harus tamasul. Yang kedua harus takobut. Kobet, apa itu takobut? Kontan, nggak boleh ngutang, nggak boleh ditunda. Nggak boleh saya uangnya kasih sekarang, emasnya nanti seminggu lagi dikirim. La ya juz, nggak boleh. Jelas? Itu kalau emas dengan emas. Begitupun perak dengan perak. Tapi kalau emas dengan yang lain, saya uang, dia emas, berarti kan beda jenis tuh. Ini nanti jatuhnya emas ke perak. Syaratnya cuma satu, yaitu takobut. Harus kontan dan tidak harus tamasul. Tamasul itu sama. Nggak mungkin kan 1 gram emas dengan 1 gram perak, nggak mungkin. Jelas? Bisa jadi 1 gram 1 dinar dengan 20 dirham. Beda nggak? Beda, nggak ada masalah beda. Tapi karena jenisnya beda, tapi harus takobut. Takobut itu harus kontan. Dalam konteks tadi pertanyaan ini, bayarnya kontan. Penyerahan emasnya kontan tidak? Sebenarnya seperti kontan. Cuman yang dikirim bukan emasnya nggak langsung nyampe, tapi resi pengiriman. Resi, misalnya dia katakan, "Pak, ini ekspedisinya sekian, bayarnya sekian, Bapak transfer sekarang, saya langsung kirim." Misalnya ya. Yang jadi pertanyaan, apakah itu disebut takobut atau bukan? Apakah itu disebut yadan biyadin atau? Itu yang mungkin nanti dibahas oleh ahli fikih kontemporer. Apakah itu disebut kontan atau nggak disebut kontan? Karena kan uang ditransfer. Apakah dipegang? Nggak juga. Masuknya kemana? Ke rekening. Emas juga dikirim pakai apa? Ekspedisi. Apakah itu disebut kontan atau tidak disebut kontan? Itu yang mungkin jadi pembahasannya. Jelas ya? Baik, terakhir Mas. Singkat saja karena waktunya terbatas. Tentang hakimnya. Iya. Kaitan dengan tersangka. Kaitan dengan tersangkanya. Baik. Artinya bagaimana hukum jadi pengacara? Kalau pengacara, mohon maaf, kalau pengacara untuk membenarkan yang salah, dosa, masuk ke dalam ayat ini. Tapi kalau pengacara untuk memastikan hukum berjalan sesuai relnya, kan kadang tidak sesuai rel ya. Harusnya ini kasusnya pembunuhan tidak sengaja, dihukum dengan pembunuhan sengaja misalnya.
Bisa nggak? Kalau tidak ada yang paham hukum, bisa nggak melenceng begitu? Harusnya dihukumnya 5 tahun jadi 10. Nah, kalau pengacara adalah memastikan hukum itu berjalan semestinya, membela hak-hak tersangka, maka nggak ada masalah. Itu nggak ada. Tapi kalau pengacara model-model zaman sekarang yang bisa membalik apa tuh? Membalik yang salah jadi apa? Jadi benar, yang benar jadi itu ya. Dan dia pun sadar bahwa dia berbohong. Hati-hati, dia akan berdiri di hadapan siapa? Allah. Artinya kalau dia melakukan kebohongan untuk membenarkan apa istilahnya? Klien dia, ya dosa. Jelas akhi? Jelas. Artinya kita nggak bisa mukul rata, intinya begitu. Kita nggak bisa mukul rata. Kita bisanya kasusnya apa, siapa, apa yang dia lakukan, itu kita bisa menghukumi. Jelas? Tapi secara umum nggak ada masalah selama tujuannya adalah untuk apa? Memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Jelas? Allah a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.